Jemaat yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman, GKI Klasis Bojonegoro. Kami berharap jemaat Tuhan senantiasa dalam pemeliharaan dan pertolongannya. Dialah pengharapan kita dalam segala realitas kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan ini sangat penting kita senantiasa menjaga kejernihan hati dan pikiran kita. Mengapa? Karena menjaga hati dan pikiran kita tetap jernih akan menghasilkan, akan menghadirkan kehidupan yang baik. Yesus mengingatkan kita supaya kita senantiasa merawat kejernihan hati dan pikiran kita. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4, dikatakan demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ini menunjuk pada apa yang menjadi sikap, menjadi pikiran dari ahli-ahli Taurat. Bahwa ahli-ahli Taurat di dalam pikirannya, mereka senantiasa berpikir yang buruk tentang Yesus. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yesus yang baik sekalipun menyembuhkan banyak orang, maka penilaian mereka selalu negatif. Bahkan dalam banyak perjumpaannya dengan Yesus, hal-hal yang sangat positif, mereka selalu berkomentar dan menilai secara negatif. Dan itulah, kalau kita tidak merawat kejernihan hati kita, kita akan selalu berkomentar dan kita akan selalu menilai sesuatu atau seseorang itu secara negatif. Kalau kita tidak suka sama si A, hati dan pikiran kita tidak suka sama si A, maka apapun yang dilakukan oleh si A pasti jelek di mata kita. Karena itu, betapa pentingnya menjaga hati. Ada banyak ungkapan berkaitan dengan ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia. Dalam kitab Amsal yang lain dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati dipahami sebagai pusat moralitas pada saat itu. Maka menjaga hati itu menjadi hal yang sangat penting, supaya kita mampu menghadirkan kehidupan yang baik. Kita mampu menata kehidupan ini. Kita mampu untuk melihat kehidupan ini secara baik. Kita mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Hati dan pikiran. Dari situlah awal mula kehidupan yang baik. Orang yang jahat tidak tiba-tiba terjadi. Ingat kisah Yusuf. Ia dijual. Bahkan sebelumnya direncanakan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Pada akhirnya dijual. Kenapa? Dari pikiran saudara-saudaranya yang jahat. Diawali dengan apa? Iri. Mereka lalu benci. Dan ketika hati dan pikiran mereka terus dihinggapi rasa iri dan benci, maka tindakan mereka, ayo kita membunuh. Jadi, betapa pentingnya menjaga hati dan pikiran kita tetap jernih, supaya kita mampu menghadirkan kehidupan yang baik. Kehidupan ini akan bertumbuh menjadi kehidupan yang baik kalau kita memiliki hati dan pikiran yang jernih.
bukan diliputi oleh kedengkian, kebencian, dendam, tapi diliputi oleh hati yang bersih. Selamat menata hati dan pikiran kita untuk menghadirkan kehidupan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya kami memelihara hati dan pikiran kami tetap jernih, supaya kami mampu menghadirkan kehidupan yang baik. Kami berdoa saat ini untuk bangsa kami yang terus berjuang untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Demikian pula dengan pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Para pemimpin bangsa ini, Tuhan berkati supaya mereka mampu mengatasi berbagai persoalan ini. Tetapi bagi mereka yang jahat, jamalah hatinya supaya mereka bertobat. Kami berdoa untuk dokter dan juga para medis, orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan untuk kesehatan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan. Para peneliti, Tuhan berkati untuk menemukan penawar dari COVID-19 ini, sehingga oleh hikmat-Mu mereka boleh menemukannya. Tuhan berkati gereja-gereja dalam lingkup klasis Bojonegoro pada khususnya, di dalam situasi yang tidak mudah ini, kiranya Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penatua, para aktivis. Mereka hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk merawat dan menggembalakan seluruh umat yang ada dalam lingkup mereka. Berkat-Mu memampukan mereka untuk menggembalakan seluruh umat-Mu di dalam pemeliharaan yang baik. Kiranya Tuhan yang menolong mereka mampu merawat dan menggembalakan dengan baik seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Kami menyerahkan segala pergumulan seluruh umat-Mu dalam lingkup klasis Bojonegoro, baik tentang keluarga, tentang pekerjaan atau bisnis mereka, Tuhan yang memberkati. Dan apapun yang menjadi pergumulan mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan kiranya yang memberkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup, Sang Sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.